Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung di ibadah online Gereja CMC Hesibon pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021. Kita akan mulai ibadah pada hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu pembuka, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
kita akan menyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia mau melayanimu. Sebelum kita berdoa firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita datang menghampiri tahta Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kami sangat merindukan Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan kami untuk menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Kami mau terus melekat kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan. Tujuan kami hanya satu. Kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Fokus kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami mau merenungkan Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Topang kami Bapa, pulihkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Mari buka hatimu, sembah Dia. Terima
firman-Mu dalam hidup kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu. Mari kita berdoa firman Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami roh pengertian agar kami bisa mengerti dan memahami setiap apa yang hamba-Mu ucapkan. Bukakan kami rahasia-rahasia-Mu, sehingga kami bisa menyadari betapa firman-Mu itu benar-benar firman yang hidup, yang akan memberikan kami kehidupan, yang akan mengubah setiap perilaku kami yang jahat. Urapi bibir, lidah, dan mulut hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran yang berasal daripada-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema khotbah pada hari ini adalah penipu tidak akan masuk sorga. Mari kita baca firman Tuhan di kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Artinya, orang yang suka menipu, tukang tipu, tidak akan masuk sorga. Bukan saya yang mengatakan demikian, tetapi firman Tuhanlah yang mengatakan demikian. Betapa mengerikan kalau kita yang suka menipu, suka berbohong, suka berdusta, menganggap hal itu adalah hal yang biasa atau wajar-wajar saja. Apalagi di pandemi yang sedang berlangsung, orang-orang kesulitan uang. Banyak orang menipu supaya bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Bahkan bukan cuma orang-orang yang dia tidak kenal yang berusaha ia tipu, teman-teman sendiri pun bisa ia tipu tanpa merasa bersalah, tanpa merasa takut kalau akibat perbuatannya tersebut membuat ia akan mengalami yang namanya kutuk atau celaka. Dan yang paling fatal, ia tidak akan masuk surga.
Ada orang-orang yang kelihatannya baik. Ia terkesan begitu peduli dengan orang lain. Tetapi kebaikannya itu karena ada maksud-maksud tertentu. Ia memakai topeng, pura-pura baik, pura-pura peduli. Tetapi ia memiliki niat yang jahat. Ia bermaksud menipu. Ada orang-orang yang memang suka sekali menipu tanpa ia sadari. Akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan. Ada orang yang baru belajar menipu tanpa ia sadari bahwa akibat perbuatannya itu membuat ia tidak akan masuk surga. Apakah ada di antara kita yang menyadari bahwa selama ini perbuatan kita tersebut bukan hanya menyakiti orang lain, bukan hanya mengecewakan atau membuat orang lain sedih dan terluka, tetapi juga menyakiti hati Tuhan? Ada orang-orang yang sudah melayani Tuhan, bahkan hamba Tuhan, bisa juga menipu orang lain, bisa menipu jemaat. Ada juga jemaat yang menipu pendeta atau hamba Tuhan tanpa merasa takut akan dosa, tanpa merasa bersalah, karena itu suatu kebiasaan. Ada orang-orang yang tidak mengerti apa konsekuensi dari perbuatannya. Ia menganggap menipu adalah dosa biasa, karena menipu bukan membunuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jangan pernah main-main dengan yang namanya dosa. Orang mungkin tidak menyadari bahwa ia sedang berada dalam perjalanan menuju neraka ketika ia sedang menipu seseorang. Karena kebutuhan keuangan, ia menipu. Tetapi ada juga orang-orang yang sudah kaya, tetapi tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan apa yang ia sudah miliki. Dan mereka pun menipu orang lain supaya mendapatkan uang atau harta yang lebih banyak lagi. Mereka berusaha bersikap manis, kelihatannya baik, tetapi ada niat untuk menipu. Dan setelah maksud mereka tercapai, mereka mulai perlahan-lahan menghindar, bahkan menjauhi orang yang mereka tipu. Bahkan mereka sembunyi dan lari. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang terjerumus, bahkan sedang dalam perjalanan menuju neraka akibat perbuatan mereka tersebut. Sadarkah kita bahwa perbuatan menipu itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan? Mengapa Tuhan benci sama penipu? Mari kita buka firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Mari kita baca bersama-sama. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta
dan bapa segala dusta. Dikatakan bahwa orang yang suka menipu, orang yang suka berdusta, bapaknya adalah iblis. Orang yang suka menyebarkan kebohongan, orang yang suka menipu, bapaknya adalah iblis. Jangan mengatakan saya ini anak Tuhan kalau kita suka menipu. Jangan menyebut bahwa kita ini hamba Tuhan kalau kita suka membohongi atau menipu orang lain. Karena iblislah yang menjadi tuan dari setiap orang yang suka menipu. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Hati-hati, jangan sampai karena perkataan kita, karena perbuatan kita yang menipu orang lain, membuat kita mengalami yang namanya kebinasaan, akan mengalami kehancuran dan kematian yang kekal, yang sangat mengerikan di neraka. Apa yang kita peroleh dengan menipu sementara di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kengerian, dengan penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang suka menipu, yang akan dialami oleh orang-orang yang suka berdusta, yang suka menyebarkan kebohongan-kebohongan. Hati-hati, jangan sampai hanya karena uang yang tidak seberapa, karena kita berhasil menipu orang lain, akhirnya kita masuk neraka. Tidak sebanding dengan apa yang kita tipu, dengan apa yang kita sudah peroleh akibat lidah kita yang berdusta, akibat perbuatan kita yang menipu, dengan penderitaan, dengan kesakitan yang akan kita terima ketika kita meninggal, ketika kita dipanggil Tuhan. Hati-hati, siapapun kita saat ini, apalagi kalau kita seorang hamba Tuhan, apalagi kalau kita seorang pendeta atau gembala, hati-hati, jangan pernah kita menipu orang lain. Jangan pernah kita menipu sesama hamba Tuhan. Jangan pernah kita menipu jemaat atau orang lain. Karena akibatnya adalah kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Artinya akan masuk neraka. Coba renungkan baik-baik apa yang kita sudah peroleh dengan menipu. Apakah kita merasa bahagia? Apakah kita merasa damai sejahtera dan hidup kita tenang setelah kita menipu orang lain? Apalagi ketika orang yang kita tipu itu sebenarnya tidak memiliki uang yang banyak, hanya karena ia ingin membantu kita, hanya karena ia ingin menolong kita, hanya karena ia berharap bisa mendapatkan keuntungan dari orang yang ia percayai dengan memberikan uang. Hati-hati, jangan pernah kita menipu orang. Kalau kita berjanji pada seseorang untuk meminjam, kembalikanlah uang tersebut. Jangan kita menipu orang lain, apalagi ketika orang itu sangat membutuhkan uang, apalagi ketika ia dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang sekarat. Sementara uang itu kita pakai berfoya-foya, kita memakai uang itu hanya untuk memuaskan keinginan mata kita, memuaskan keinginan daging kita,
di atas penderitaan orang lain. Jangan sampai kita belum sempat membayar hutang tersebut, kita belum sempat mengembalikan uang yang kita pakai dari orang tersebut, dan orang itu pun akhirnya meninggal. Bagaimana tanggung jawab kita? Apakah hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan? Hati-hati. Ada orang-orang yang diberikan kepercayaan, apakah itu dalam bentuk uang, atau barang, atau posisi, atau apapun itu, gunakanlah dengan baik. Jangan salah gunakan kepercayaan seseorang, karena ketika kepercayaan itu disalahgunakan, ketika kepercayaan tersebut hilang, maka Anda akan mendapat kerugian. Bukan saja tidak dipercaya oleh orang lain lagi, tetapi juga Anda melakukan yang namanya dosa. Jangan sampai kita berdusta hanya karena ingin menyenangkan hawa nafsu kita, karena kita menganggap hal itu adalah perbuatan yang tidak berdosa. Toh nanti kita bisa mengakuinya. Tidak ada tertulis dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab, seorang penipu akan masuk surga. Kalau saat ini kita sering menipu orang lain, sering berdusta, bertobatlah kepada Tuhan dan berusaha kembalikan apa yang menjadi hak orang lain. Kembalikan uang yang Anda pinjam, yang Anda tipu dari seseorang, kembalikan. Uang atau benda atau apapun yang Anda rampas, yang Anda ambil tanpa persetujuan orang lain, kembalikan. Bukan hanya mengakui dosa dan bertobat, kita harus juga melakukan, bukan hanya dengan perkataan bahwa kita sudah bertobat, bahwa kita menyesal, bahwa kita minta ampun, tetapi lakukan kewajiban Anda untuk membayar atau mengembalikan apa yang Anda sudah gunakan, apa yang Anda sudah ambil, apa yang Anda sudah rebut, kembalikan. Apa yang Anda sudah gunakan atau yang Anda sudah ambil, yang Anda sudah selewengkan, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan akibat yang akan Anda terima ketika Anda sudah meninggal. Api neraka itu sangat panas. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertobat ketika Anda sudah meninggal. Di zaman ini, keadaan memang susah, tetapi janganlah menjadi penipu. Janganlah menjadi tukang bohong, karena akibatnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saya berharap yang menonton pada saat ini, Tuhan menjamah hatinya agar mereka sungguh-sungguh bertobat. Kalau tidak, mereka akan binasa. Mereka akan masuk neraka, karena Tuhan tidak suka orang yang menipu. Karena iblis adalah bapa orang-orang yang suka menipu dan berdusta.
pertemanan, persahabatan. Jangan sampai dinodai dengan penipuan. Jangan sampai hanya karena hal sepele Anda menipu teman atau sahabat Anda, apalagi orang-orang yang Anda kasihi. Karena Anda akan kehilangan yang namanya kepercayaan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan berkat. Bahkan akhirnya Anda akan menerima penghakiman yang kekal, yang sangat mengerikan akibat perbuatan yang Anda lakukan di dunia. Mulailah jujur pada diri kita sendiri. Belajar untuk melakukan hal yang baik dan jujur kepada orang lain. Terkadang ada orang-orang yang mengetes atau menguji kita dengan perkara-perkara yang kecil. Kalau kita setia dengan kepercayaan yang kecil, akan diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Tetapi kalau hal yang kecil saja kita tidak bisa dipercayai, bagaimana Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang besar? Jangan memakai firman Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Kalau perkara yang kecil saja kita tidak dapat setia, kita tidak dapat jujur, bagaimana kita mau melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan? Tuhan tidak suka dibohongi. Tuhan tidak suka orang yang menipu. Kalau kita ingin menjadi rekan kerja, menjadi orang kepercayaan Tuhan, menjaga kepercayaan, bersikap jujur adalah syarat-syarat untuk bisa dipercaya Tuhan. Kita harus menjadi orang yang setia. Lidah kita harus mengatakan kebenaran, harus mengatakan hal yang jujur, bukan menipu. Seseorang yang memiliki integritas adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Tetapi kalau seseorang suka berdusta, suka menipu, ia tidak akan bisa memiliki yang namanya integritas. Oleh karena itu, mulai saat ini, kalau kita banyak melakukan hal-hal yang jahat, kalau kita suka menipu orang, kalau kita suka berbohong, datanglah kepada Tuhan, minta ampun. Kalau perlu, kita juga harus minta ampun kepada orang-orang yang kita tipu. Karena kalau kita tidak bertobat, kita tidak mengakui kesalahan kita, maka kita akan menerima yang namanya akibat dari perbuatan-perbuatan kita. Apakah kita akan menerimanya di dunia ini, atau kita akan menerimanya saat kita meninggal? Ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Apakah kita akan menuainya di dunia, atau kita akan menuainya ketika kita meninggal? Jangan pernah merasa aman dan nyaman kalau kita seorang penipu. Karena Tuhan tidak dapat dibohongi. Tuhan melihat dan mencatat setiap perbuatan-perbuatan kita. Tuhan mendengar setiap perkataan-perkataan kita.
Tuhan Maha tahu ketika kita berniat jahat terhadap seseorang, meskipun itu dibungkus dengan perkataan-perkataan yang manis. Jangan sampai kesabaran Tuhan habis. Jangan sampai kita membuat Tuhan murka dengan perkataan dan perbuatan kita yang suka menipu. Hari ini, kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, bertobatlah. Karena Anda tidak tahu kapan Anda akan dipanggil Tuhan. Waktu ini begitu singkat. Dalam sehari, begitu banyak orang yang meninggal di seluruh penjuru dunia ini. Kita tidak tahu kapan waktu kita. Oleh karena itu, di waktu-waktu ini, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan segala dosa dan hal-hal yang jahat yang ada di dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan-perbuatan kita. Sebelum terlambat, kita harus bertobat dan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Minta kemurahan dan belas kasihan Tuhan, supaya kita diampuni dan mendapat kesempatan untuk bisa memperbaiki kehidupan kita. Karena hanya anugerah Tuhanlah yang bisa membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap orang yang meminta pertolongan kepadanya. Tetapi Tuhan akan menyembunyikan dirinya terhadap orang-orang yang suka menipu, terhadap orang-orang yang suka berdusta. Jangan sampai kita menyesal kalau kita tidak sempat bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang menipu orang lain. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita menyanyi lagu Jangan Biarkan Aku Pergi. Jangan biarkan kami pergi menjauh dari Engkau, Tuhan. Kami mau terus mendekat dan melekat kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami buka hati kami di hadapan-Mu. Ampuni segala kesombongan kami. Ampuni segala kesalahan kami, Tuhan. Kami ingin hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Jamalah setiap kami. Ubahlah setiap kami, Tuhan. Pulihkan kami. Ampuni semua kesombonganku. Ampuni semua kedaginganku. Dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatiku. Tuhanku, bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi.
hadapanmu, di pelukanmu, itulah rinduku. Kami rindu berada di pelukanmu Tuhan. Kami mau terus melekat. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tetap kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah rinduku. Mari katakan kepada Tuhan, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, di
Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, saat ini kami bersepakat untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta. Biarlah belas kasihan dan kemurahan-Mu melingkupi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami tahu begitu banyak sudah kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat, yang melawan kehendak-Mu, yang menyakiti hati-Mu. Mohon ampuni bangsa dan negara kami ya Tuhan. Termaksud pemerintah-pemerintah Tuhan, para pejabat-pejabat yang mungkin mengambil keputusan yang tidak adil, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni mereka semua, juga ampuni kami Tuhan, yang seringkali menyakiti hati-Mu, melakukan dosa-dosa Tuhan. Tolong berikan kami kemurahan supaya kesukaran dan kesusahan yang dialami oleh bangsa kami ini bisa segera berlalu, termasuk wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ampuni juga gereja-gereja-Mu, ampuni setiap hamba-hamba Tuhan, ampuni setiap orang-orang pengambil keputusan yang menyimpang daripada kehendak-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini. Dengar setiap doa dan jeritan anak-anak-Mu, jeritan bangsa dan negara kami, orang-orang yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang mengalami kesulitan keuangan, yang mengalami berbagai macam masalah. Tuhan, dengarkan doa-doa kami ya Tuhan. Sebab hanya Padamu lah ada pertolongan yang sejati. Ketika manusia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, ketika manusia tidak lagi bisa menolong kami, hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup menolong kami, melepaskan kami dari segala penderitaan dan permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Hanya Kepadamu lah kami mau berdoa. Hanya Kepadamu lah kami mau berseru ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami ini. Pulihkan bangsa dan negara kami. Pulihkan setiap orang-orang yang membutuhkan jamahan-Mu saat ini Tuhan. Berikan kami hati yang sepakat dan mau bersatu, saling bergandengan tangan, bekerja sama, tolong menolong, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur. Berikan kami hati yang sepakat untuk menyenangkan hati-Mu, untuk mengasihi Engkau, untuk mengasihi manusia seperti diri kami sendiri. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Terlalu banyak hal yang kami lakukan hanya untuk kepentingan diri kami pribadi, hanya untuk kepentingan golongan dan kaum kami, tanpa mempedulikan kepentingan banyak orang. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan ajar kami juga untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami, yang sudah melakukan kesalahan kepada kami. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita berdoa penutup, mari kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Mari kita berdoa penutup. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akan berakhirnya ibadah kami pada hari ini. Saat ini kami mau mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, untuk menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan kami, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini kami mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.